Cerita ini dimulai ketika sekelompok tentara bayaran memasang bom di bawah tanah, meledakkan tembok, lalu menembaki para penjaga dengan brutal. Dalam kegelapan, mereka mengambil sebuah emas yang tersimpan di balik kaca. Kemudian, tiba-tiba muncul iblis berkepala kelinci. Namun, dia tidak tertarik pada emas, melainkan sebuah pedang yang memancarkan aura gelap. Para penjaga yang mendengar alarm segera bergegas menuju ruang harta. Iblis kelinci itu mengacungkan pedang kesatria milik Sparda atau pedang terkuat di neraka. Iblis kelinci itu memenggal salah satu tentara bayaran. Mereka yang tersisa segera menembakinya. Namun, tak satupun peluru yang ditembakkan menembus pertahanannya. Justru, merekalah yang menjadi mangsa sang iblis. Iblis kelinci itu berkata bahwa era baru akan segera dimulai. Era di mana dunia ini akan menjadi lebih besar, namun tidak untuk bangsa manusia. Selain itu, dia meledakkan seluruh bangunan beserta para penjaganya. Di sisi lain, seorang ibu mendorong kereta bayinya. Dia lengah sejenak, dan tanpa sadar bayinya telah hilang, tergantikan oleh sosok iblis. Saat sang ibu berjalan lebih jauh di gang yang semakin sepi, dia mengira bayinya telah menjatuhkan mainan. Namun, dari dalam tanah muncul 3 iblis yang berusaha membunuhnya. Seorang pemuda datang dan menembaki para iblis itu satu persatu hingga hanya tersisa tulang belulang. Pemuda itu bernama Dante. Dia berada di sana karena seseorang memintanya memburu iblis. Setelah berpose menunjukkan kekuatannya, Dante membantu sang ibu berdiri. Dari arah kereta bayi, beberapa tentakel diam-diam mencoba menyerangnya. Dante merasakan hawa membunuh dari belakang, namun dia tidak melihat apapun. Saat dia menengok ke dalam kereta, bayi itu tiba-tiba berubah wujud dan berusaha meraih kalungnya. Menyadari bahaya, Dante mengarahkan pistol ke arah bayi tersebut. Sang ibu yang tidak tahu apa yang terjadi justru salah paham, lalu membawa bayinya lari dan segera menjauh darinya. Beberapa hari kemudian, berita penyerangan kota Vatikan menjadi viral. Banyak orang berdiskusi dan berspekulasi, bahkan pemerintah turut membahasnya dalam rapat darurat. Dr. Fisher menjelaskan bahwa makhluk bersayap tersebut adalah iblis, dan gangguan alami pada celah antar dimensi telah menciptakan portal yang memungkinkan iblis masuk ke dunia manusia. Namun, portal itu tidak cukup stabil bagi struktur molekul yang lebih besar seperti iblis kelas atas. Organisasi yang menangani masalah iblis dikenal sebagai Darkom. Organisasi itu dipimpin sekaligus didanai oleh wakil presiden sendiri. Dalam rapat tersebut, mereka memutar rekaman saat iblis kelinci mencuri pedang itu. Iblis tersebut meninggalkan sebuah pesan. Dalam pesan itu, jika ingin menangkap kelinci, carilah pemburunya. Awalnya, mereka kebingungan, namun akhirnya menyadari bahwa pesan itu mengarah pada para pemburu iblis. Wakil presiden pun memerintahkan para agen keamanan Darkom untuk menangkap semua pemburu iblis yang ada. Sementara itu, Dante tengah bersantai menikmati makanan miliknya. Tak lama kemudian, sebuah truk terlempar ke arah kafe. Dante menyelamatkan satu persatu orang di sekitarnya dan menyuruh mereka pergi. Tak disangka, kakak Dante yang telah lama mati muncul kembali. Namun, semua itu ternyata hanya tipuan iblis bermata satu yang saat itu sedang menyamar. Dante pun melubangi lantai untuk mengejar makhluk tersebut. Dante yang berhadapan sendirian dengan iblis tersebut kembali tertipu oleh kepulan asap dan juga terpojok di tembok. Kalung merahnya dicuri oleh iblis tersebut hingga membuat Dante marah dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk merebut kembali kalung pemberian ibunya. Dia sempat bertanya mengapa makhluk itu menginginkan kalungnya. Namun makhluk itu hanya menertawakan dan mengatakan bahwa Dante bodoh karena tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Iblis itu kemudian membesar, berubah wujud, dan melarikan diri. Dante tidak mampu untuk mengejarnya. Selain itu, pistolnya sudah rusak total. Di sisi lain, para agen Darkom berhasil mengumpulkan informasi mengenai iblis kelinci itu. Para agen meyakini bahwa pemburu yang dicari oleh kelinci itu memanglah Dante. Di ruang interogasi, Enzo menjelaskan bahwa iblis bernama Sparda adalah makhluk kuat yang berpihak pada manusia. Berkat kekuatan pedangnya, dunia manusia dan dunia iblis berhasil dipisahkan. Sparda memecah jimat sihir dari pedangnya agar sulit ditemukan. Penjelasan itu cukup masuk akal, karena jika kedua jimat tersebut disatukan, keduanya akan berfungsi sebagai transmitter, sedangkan pedang Sparda menjadi decodernya untuk menyatukan dua dunia. Jika hal itu terjadi, dunia manusia akan dipenuhi oleh bangsa iblis. Saat melihat foto kelinci itu, dia tampak mengenakan jimat sihir berwarna biru sebagai aksesoris. Anders, seorang agen Darkom yang selamat dari penyerangan, mengungkapkan bahwa kelinci tersebut sedang mencari seseorang yang memiliki jimat sihir lainnya, dan mereka tahu bahwa orang itu adalah Dante.
Para pembunuh bayaran dikumpulkan untuk mencari kalung milik Dante. Pasukan sebanyak itu dikerahkan karena kemampuan Dante memang tidak bisa diremehkan. Namun, para pembunuh bayaran tampaknya tidak berpikir demikian. Salah satu dari mereka yang pernah bekerja bersama Dante tahu betul seberapa berbahayanya pria itu. Karena itu, dia memutuskan pergi karena tidak ingin mati konyol hanya demi sebuah kalung. Namun, wakil presiden menawarkan imbalan sebanyak $500.000 bagi siapapun yang berhasil membawa Dante dan jimat sihirnya. Mendengar tawaran itu, pria tersebut kembali duduk. Wakil presiden pun menjelaskan rencana misi mereka. Setelah penjelasan selesai, dia memanggil salah satu dari mereka ke ruang tertutup. Di sana, terungkap bahwa pria berpenampilan koboi itu sebenarnya adalah seekor iblis. Dia berubah seketika dan menyerang wakil presiden. Agen Mari segera bereaksi, menangkap kaki iblis itu dan melemparkannya, lalu menembak tepat ke kepalanya dengan peluru anti-iblis hingga kepalanya meledak. Anders, agen yang selamat dari misi penyerangan kelinci putih, kini bergabung dengan tim elit berkat informasinya mengenai apa yang dicari oleh iblis tersebut. Sementara itu, Enzo yang pernah menjadi salah satu umpan dalam misi itu mendatangi rumah Dante dengan santai. Dante yang curiga langsung menodongkan pistol ke arah Enzo. Dia menuduh Enzo bahwa misi terakhirnya dulu adalah jebakan, di mana Enzo sengaja mengerahkan iblis bayi agar kalungnya bisa dicuri. Enzo menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa kelinci putihlah yang memberi misi tersebut. Dia hanya menerimanya karena tergiur oleh bayaran besar. Di luar rumah, para pembunuh bayaran telah bersiap untuk menyerang Dante. Meski demikian, Dante memutuskan mempercayai Enzo. Namun, sebenarnya Dante sudah tahu bahwa dirinya tengah dijebak. Enzo mencoba bernegosiasi dengan mengatakan bahwa para pembunuh bayaran di luar tengah mengincar kalungnya, dan misi ini berasal langsung dari pemerintah. Dia meminta dengan baik agar Dante menyerahkan kalung tersebut. Namun, Dante menolaknya. Kalung itu terlalu berharga baginya, sebab itu adalah peninggalan dari ibunya, sesuatu yang harus dia jaga dengan segala cara. Dante pun memiliki rencana licik. Saat para pembunuh bayaran memasuki rumahnya, mereka terkejut melihat Enzo terikat di kursi, seolah-olah itu adalah Dante yang sedang menunggu mereka. Dari balik kegelapan, Dante muncul dengan senyum tipis sambil mengerahkan tongkat biliar dan menembakkan bola biliar itu. Bola tersebut melesat cepat, menghantam para pembunuh bayaran hingga mereka tak sadarkan diri. Beberapa yang masih berdiri mencoba menembakinya, namun mereka segera menyadari bahwa Dante tidak terkena tembakan tersebut. Dia dengan lincah menghindari tembakan mereka dan mengambil jasnya. Kemudian satu persatu para pembunuh bayaran tumbang terkena serangan Dante. Dante kemudian melepaskan ikatan Enzo dan memutar musik keras-keras. Dia menari santai di tengah kepungan, menikmati kekacauan yang terjadi dan menjatuhkan mereka secara bersamaan dengan melemparkan bongkahan besi yang besar. Namun bala bantuan datang untuk memburunya. Dante menangkis peluru dengan punggung pedangnya, sementara para pembunuh bayaran terus mencoba meraih kalung di lehernya. Salah satu dari mereka bersembunyi di balik tubuh rekannya dan berhasil menembak hingga perut Dante berlubang. Namun, luka seperti itu tidak membuat Dante tumbang. Luka itu sembuh dalam sekejap dan Dante kembali bergerak untuk mengalahkan mereka. Dari balik layar, para agen Darkom hanya bisa menyaksikan kekacauan itu. Mari yang berjaga di atas gedung menunggu waktu yang tepat untuk menyergap. Sementara itu, seorang pembunuh bayaran yang pernah bekerja dengan Dante mendekat dengan santai dan bernegosiasi. Dia menawarkan separuh bayarannya jika Dante mau menyerahkan kalung itu. Namun, Dante menolak dengan sopan. Merasa tak punya pilihan lain, pembunuh itu pun merebutnya dengan paksa. Namun, Dante melawan dengan pukulan keras hingga mantan rekannya itu tumbang. Setelah semua pembunuh bayaran dikalahkan, giliran Mari untuk bergerak. Dia melompat dari gedung dan menghindari serangan Dante. Setelah menghindar, dia menembakkan tali yang hampir mengenai lehernya dengan tujuan untuk merebut kalungnya. Saat itu, Dante menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Para pembunuh bayaran hanyalah umpan agar dia lengah. Dengan wajah serius, Dante mengejar Mari. Mereka saling baku tembak. Dante terkena peluru anti-iblis dan terjatuh. Mari mengira tembakannya berhasil. Namun, ketika dia merobek pakaian Dante, tidak ada tanda-tanda bahwa pria itu adalah iblis. Dia pun menyimpulkan bahwa Dante adalah manusia berdarah campuran iblis. Namun, Dante tidak ingin mendengar penjelasan itu. Fokusnya hanya satu, yaitu mengambil kembali kalung miliknya. Dante terus mengejarnya hingga menerobos masuk ke ruangan asing. Mari menembaknya dengan senjata kejut, lalu menyuntikkan cairan berisi bahan peledak yang akan meledak di leher Dante.
Dahulu, keluarga Mari pernah dikejar-kejar oleh iblis. Mari kecil berusaha melindungi keluarganya, namun dia belum cukup kuat untuk mengalahkan iblis tersebut. Beruntung, iblis itu melompat tepat ketika kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Ayah Mari mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Dia kemudian melakukan riset sendiri, namun hal itu justru memperburuk pekerjaannya sebagai profesor di kampus ternama. Karena alasan itu, keluarga kecil mereka mulai retak dan sang ayah terlalu terobsesi dengan penelitiannya tentang iblis. Sang istri merasa tidak aman setelah melihat suaminya hanya terdiam dan tidak berbuat apa-apa untuk melindungi mereka. Mari kecil hanya bisa mendengar pertengkaran di balik pintu, meneruskan ambisi ayahnya yang ingin mencari kekuatan untuk melawan para iblis. Kembali ke masa kini, jimat milik Dante kini berada di tangan mereka. Setelah diteliti, transmitter pada jimat itu berfungsi persis seperti teori Dr. Fisher. Jimat tersebut memancarkan setengah pola interaksi kuantum, sementara sisanya berasal dari pecahan lainnya. Apabila jimat itu hancur, kestabilan dua dunia juga akan ikut runtuh. Alasannya cukup sederhana. Dahulu, dua dunia bersatu melalui sebuah portal. Namun, semuanya kacau ketika Raja Iblis berusaha menguasai portal menuju dunia manusia dan juga menaklukkan mereka. Sparda atau tangan kanan Raja menyadari bahwa hal itu akan membawa bencana bagi manusia. Dia pun membunuh seluruh pasukannya sendiri dan memisahkan dua dunia dengan menggunakan pedangnya. Jimat dari pedang itu kemudian dibagi dua agar tidak ditemukan oleh para iblis. Sinyal jimat secara efektif menjaga kestabilan dinding kuantum. Dr. Fisher menemukan bahwa dua jimat kini berada di lokasi yang saling berdekatan. Tiba-tiba, bom dari atas gedung meledak dan langsung menghancurkan bangunan. Iblis kelinci itu memegang RPG dan menembakkan roket yang menghantam mobil tempat Mari dan Dante berada. Wakil presiden memerintahkan bawahannya untuk melindungi jimat itu dengan nyawa mereka. Para agen tidak menemukan jalan menuju mobil tempat jimat berada. Agen Anders meminta Dr. Fisher menyerahkan jimat kepadanya agar bisa dia lindungi. Namun, 5 iblis muncul dari kepulan asap. Iblis bersayap memerintahkan yang lain untuk menyerang Mari. Iblis kelinci itu muncul dan menangkis semua peluru yang tengah ditembakkan ke arahnya. Salah satu agen berhasil menembakkan peluru anti-iblis ke lengan sang kelinci. Namun bukannya meledak, lukanya justru sembuh kembali. Semua agen Darkom tumbang tak sadarkan diri. Di sisi lain, Anders menyerahkan jimat itu kepada iblis kelinci. Dia mengkhianati umat manusia demi menyelamatkan putri-putrinya yang dijadikan sandera oleh iblis tersebut. Iblis kelinci itu menyatukan kedua jimat menggunakan kekuatannya. Cahaya ungu memancar ke langit seperti pilar, dan jimat itu berhasil disatukan. Sayangnya, dia belum bisa membuka portal karena masih membutuhkan kunci dekripsi. Efek peluru anti-iblis itu rupanya terserap perlahan, membuat jantung iblis kelinci jadi kesakitan. Dr. Fisher mencoba perlawanan terakhirnya, namun naas, granat yang dia lempar justru dikembalikan padanya. Anders yang juga dikhianati oleh iblis kelinci melepaskan kekangan Dante. Dante segera mengambil pedangnya dan menyerang iblis kelinci untuk merebut kembali kalung miliknya. Namun, iblis kelinci itu sangat licik. Dia menargetkan anak-anak di dalam bus agar Dante menghentikan serangannya dan melindungi mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh iblis kelinci untuk melarikan diri bersama para iblis lainnya. Dante mengejar mereka dengan motornya. Bawahan sang iblis kelinci berusaha menghalangi dan melumpuhkannya, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Dante dan berhasil dikalahkan satu persatu. Iblis kelinci itu mengetahui bahwa Dante memiliki pelacak yang dapat meledakkan lehernya. Dante pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terus mengejar. Namun, radius pelacak itu akhirnya mencapai batasan dan meledak. Iblis kelinci hanya tersenyum, mengejek sambil memegangi kepala Dante yang setengah hancur. Dengan nada sinis, dia mengungkapkan bahwa Dante adalah putra dari Sparda atau tangan kanan Raja Iblis. Dahulu kala, saat Dante masih kecil, ibunya memberikan kalung jimat berwarna merah padanya, sementara kalung berwarna biru diberikan kepada kakaknya. Sejak kecil, Dante dan sang kakak memang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Ditambah lagi, fakta bahwa iblis kelinci memanggilnya sebagai putra Sparda yang semakin memperjelas asal-usul mereka. Dante terbangun dari pingsan dan mendapati dirinya menjadi tawanan bersama beberapa orang penting. Wakil presiden ingin Dante bekerja
bersama dengannya. Menurutnya, fakta bahwa Dante masih hidup adalah kehendak Tuhan. Dia percaya bahwa dirinya dan Dante tidak akan mati sebelum rencana Tuhan selesai. Sebuah video dari Iblis Kelinci tiba-tiba berputar. Dalam video itu, Iblis Kelinci mengatakan bahwa jika mereka ingin selamat, maka putra Sparda lah yang harus menyelamatkan mereka. Sementara itu, para agen Darkom mengepung sebuah gedung tempat Iblis Kelinci bersembunyi. Namun, mereka malah terjebak karena pintu masuk ditutup paksa oleh sistem keamanan. Selain itu, jaringan komunikasi untuk meminta bala bantuan sudah terputus sepenuhnya. Melalui radio pengumuman, Iblis Kelinci menyebarkan pesan kepada seluruh penghuni gedung bahwa kelompok teroris bernama Darkom baru saja memasuki gedung. Dia tidak meminta para penghuni untuk melawan, tetapi memperingatkan bahwa siapapun yang berinteraksi langsung akan dieksekusi oleh Darkom. Iblis bersayap tiba-tiba menyerang. Satu persatu agen Darkom tewas di tangannya, hingga hanya Mari saja yang masih tersisa. Meski begitu, Mari tetap melangkah maju, tetapi jebakan asap memenuhi lorong dan membuat tubuhnya melemah. Sementara itu, Dante mendengar hinaan terhadap ayahnya yang merupakan seorang Sparda. Iblis Kelinci menyebut Sparda sebagai pengecut yang narsis karena dendam lama akibat dikurung di neraka. Dante masih sulit percaya bahwa dirinya benar-benar putra Sparda, sosok yang selama ini hanya dia dengar dalam sebuah dongeng. Namun, salah satu anak buah Iblis Kelinci menegaskan bahwa mereka para iblis telah menanggung akibat dari perbuatan Sparda selama 200.000 tahun terakhir. Berbeda dengan pandangan para iblis, Enzo menjelaskan bahwa Sparda adalah iblis baik yang melindungi manusia. Dante seharusnya bangga karena darah Sparda mengalir dalam dirinya. Mendengar itu, Dante pun membulatkan tekad untuk menyelamatkan para penumpang pesawat. Kini dia berdiri, melepaskan diri, lalu menyerang dari depan. Di saat yang sama, Mari yang terkena asap beracun mulai berhalusinasi dan melihat wujud-wujud iblis di sekitarnya. Dia berlari panik, mengira makhluk dalam halusinasinya benar-benar nyata. Bahkan, sosok teman-temannya yang sudah mati pun muncul jelas di hadapannya. Mari membuka sebuah pintu dan melihat ayahnya berdiri di dalam ruangan. Namun, tiba-tiba seluruh ruangan terbakar dan sosok ayahnya berubah menjadi iblis yang hendak memakannya. Mari pun terperosok dan jatuh ke lantai bawah. Iblis bersayap muncul dan menyerangnya. Mari membakarnya beberapa kali lalu kabur. Saat itu, dia mulai menyadari bahwa dirinya sedang mengalami halusinasi akibat racun tersebut. Dia berusaha membuka pintu ruangan lain dan mendapati seorang pria di dalamnya. Pria itu menyuruh Mari pergi, tetapi Mari tahu mereka sama-sama menjadi target Iblis Kelinci dan dia sendiri sedang dibuntuti oleh iblis bersayap. Awalnya, pria itu menolak kehadiran Mari karena tak ingin tentara masuk. Namun, setelah mendengar bahwa Mari satu-satunya yang selamat, dia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikannya. Mari tercengang saat melihat identitas asli pria itu di balik jubahnya. Ternyata dia adalah iblis. Karena trauma masa lalunya, Mari spontan menodongkan pistol ke arah pria iblis tersebut. Kembali ke Dante, kini tubuhnya babak belur dan dia diremehkan oleh dua iblis bawahan Kelinci. Hal itu memicu kembali trauma masa lalunya tentang kematian ibu dan kakaknya yang dibunuh oleh iblis. Sebuah pedang menyayat dadanya dan membuat Dante terjatuh. Pandangannya tertuju pada sosok wanita yang mirip ibunya, mengingatkannya pada kisah sang ibu tentang ayahnya, seorang pemberani yang berjuang melawan kejahatan demi kebebasan mereka. Dalam keadaan terdesak itu, Dante berubah wujud menjadi setengah iblis. Dia akhirnya menerima kenyataan bahwa dirinya memang putra dari Sparda, iblis merah yang melawannya murka dan berniat membunuh Dante. Namun bukannya menang, dia justru kehilangan tangannya dan tewas tertusuk pedangnya sendiri. Kakak dari iblis merah itu lalu menekan sebuah tombol bom, mengakibatkan ledakan besar hingga pesawat hancur berkeping-keping. Sementara itu, Mari masih berhadapan dengan iblis di depannya. Dia percaya iblis itu bersekongkol dengan Kelinci untuk membunuh teman-temannya. Namun, iblis tersebut menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mencari jalan keluar dari dunia yang oleh manusia disebut neraka. Tempat mengerikan itu tidak layak huni, hanya bangsa Makai terkuat yang mampu bertahan hidup di sana, sedangkan kaum lemah dan anak-anak sulit untuk bernafas. Iblis itu juga menceritakan bahwa setahun lalu, iblis Kelinci datang membawa perangkat berisi jimat biru. Dia menawarkan jalan menuju dunia manusia bagi siapapun yang mau ikut. Namun kenyataannya
katanya, tidak ada dunia yang lebih baik bagi mereka. Manusia takut dan membenci mereka. Demi bertahan hidup, mereka harus dijadikan bahan eksperimen oleh iblis kelinci. Pandangan Mari mulai berubah. Dia tahu ucapan iblis tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Namun, dia mulai sadar bahwa pandangannya tentang dunia ini tidak begitu luas. Dengan hati-hati, Mari menawarkan perlindungan kepada mereka sebagai tanda terima kasih, lalu pergi ke suatu tempat untuk melanjutkan pencariannya terhadap iblis kelinci. Mari berlari menuju lift, sementara akar-akar iblis tampak berusaha keluar dari sana. Iblis ular tanaman berhasil membuka pintu lift secara paksa. Namun, bukan Mari yang dia temukan, melainkan seekor iblis bersayap. Iblis ular itu kemudian memerintahkannya untuk melanjutkan misi lain dan menyerahkan urusan Mari kepadanya. Mari berhasil bersembunyi dan naik ke lantai atas melalui dumbwaiter. Dia melanjutkan pencariannya dan tanpa diduga menemukan sebuah laboratorium berisi iblis hasil eksperimen. Salah satu iblis yang terbaring di meja uji memegang tangan Mari dan memohon agar dia menembaknya. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata itu adalah iblis penyamaran yang menempati tubuh rekannya sendiri. Namun, Mari tidak menyadarinya. Sementara itu di sisi lain, bala bantuan tengah menunggu pintu gedung terbuka. Di dalam gedung tempat para iblis berada, iblis bersayap memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi serangan manusia. Sementara itu, Dante yang masih terlempar di udara bersama penumpang lain berusaha mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Dia mengambil parasut dan memakainya pada seorang wanita karena teringat pada ibunya. Dante berjanji bahwa dirinya akan tetap hidup demi memenuhi harapan sang ibu. Dua parasut lainnya dia pasangkan pada penumpang lain, lalu berusaha menghindar dari puing-puing pesawat yang terbakar. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Matanya memancarkan kilatan listrik. Ingatan tentang perkataan iblis kelinci bahwa dirinya adalah putra Sparda terus terngiang di kepalanya. Dia juga teringat pesan ibunya bahwa kalung itu adalah milik sang ayah. Rasa sakit kehilangan ibu dan kakaknya Vergil membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Dante mengaktifkan Devil Trigger dan berubah wujud menjadi sosok setengah iblis. Enzo yang berteriak minta tolong segera diselamatkan. Dante bertindak dengan cepat, menolong satu persatu penumpang dan menurunkan mereka di atap gedung. Wujud iblisnya kini sangat mirip dengan Sparda, dan Dante tak lagi menyangkal siapa dirinya sebenarnya. Iblis biru yang dipenuhi dendam menabraknya dengan keras dan membawa Dante naik ke langit. Pada saat yang sama, Mari mengambil senjata rekannya dan menembaki seluruh ruangan. Dia teringat bagaimana ayahnya dulu bereksperimen dengan iblis, hingga akhirnya berubah menjadi iblis sendiri dan membunuh ibunya. Mari terus bergerak menuju lantai teratas, namun mulai curiga saat mendengar rekannya menyebut makai alih-alih neraka. Karena penyamarannya telah terbongkar, iblis itu pun tidak lagi menahan diri dan langsung berusaha membunuh Mari. Dalam keadaan terdesak, Mari mencoba bernegosiasi. Dia tahu iblis itu memiliki misi untuk menyusup ke Darkom, sementara dirinya sebagai agen berpangkat tinggi memiliki akses ke berbagai informasi penting. Iblis itu menarik kembali senjata plasmanya, namun sebelum sempat bertindak, iblis ular menembaki Mari dengan durinya. Mari yang pingsan tiba-tiba berubah menjadi sosok iblis penyamaran. Iblis ular itu panik. Mari yang asli menyalakan gelang magnetiknya untuk menarik kembali pistolnya. Tanpa sempat menghindar, iblis ular ditembak Mari hingga tubuhnya meledak dan mati. Mari berhasil melarikan diri dari kedua iblis tadi dan masuk ke ruangan penuh monitor. Di sana, dia melihat banyak iblis di seluruh gedung. Beberapa hidup berkeluarga, sementara yang lain terkurung seperti binatang. Kamera pengawas mendeteksi adanya akses tidak sah selain dari iblis kelinci, dan sistem membuka gerbang menuju lantai bawah padahal Mari belum menekan tombol apapun. Dia segera menyadari ada bom di balik gerbang itu dan memerintahkan timnya untuk segera mundur. Di langit, Dante dan iblis biru bertarung sengit dengan kepalan tinju. Merasa terdesak, iblis biru mengeluarkan pedangnya dan menyayat udara hingga membuat Dante terpental. Dia terus menyerang, namun Dante tak kalah cepat dan berhasil menendangnya hingga jatuh ke area proyek bangunan. Dipenuhi amarah karena kehilangan kalung berharganya, Dante menuntut untuk tahu di mana kalung itu berada. Iblis biru menjawab bahwa kelinci yang membawanya, dan dia tidak tahu lokasinya sekarang. Merasa informasi itu tak berguna, Dante berniat menghabisinya. Tetapi, sebuah ledakan besar terdengar dari arah timur.
Di sebuah gedung, Mari berhasil mencegah terjadinya ledakan bom. Dia kemudian mengumumkan bahwa bangsa Makai akan dia lindungi, karena dia tahu iblis kelinci telah membuat mereka hidup dalam ketakutan dan juga keterasingan. Bangsa Makai di sana bukanlah musuh, mereka juga merupakan korban yang merasakan penderitaan yang sama. Para agen mempertanyakan keputusan Mari melindungi mereka. Mari menjelaskan bahwa para iblis itu hanyalah pengungsi yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Iblis kelinci memiliki perangkat yang memungkinkan mereka menembus dunia manusia, dan bangsa Makai yang lemah terpaksa mengikuti. Dia menambahkan bahwa dirinya masih hidup berkat bantuan mereka. Mari lalu memerintahkan pasukannya untuk membawa para iblis tersebut ke markas, sementara dia sendiri akan pergi mencari iblis kelinci. Meskipun kekuatannya menurun, Dante berhasil mendarat di gedung yang baru saja hancur. Dari perangkat milik iblis biru, muncul hologram iblis kelinci. Dia mengancam akan menyerang seluruh kota jika Dante tidak menemuinya. Hal itu berkaitan dengan darah Dante yang telah mengaktifkan Devil Trigger, kunci yang dapat menghubungkan jimat dan pedang Sparda untuk membuka portal antar dunia. Iblis kelinci tahu Dante pasti akan datang dengan keangkuhannya. Dia memberi waktu 30 menit bagi Dante untuk datang tanpa melindak Darkom atau militer. Wakil presiden yang tidak sependapat dengan Mari memerintahkan semua pasukan untuk membantai bangsa Makai. Penghakiman dunia berjalan sesuai rencana iblis kelinci. Iblis penyamaran yang menyaksikan pembantaian para iblis tak bersalah itu bersumpah akan menurunkan neraka ke bumi, lalu meledakkan seluruh bangunan bersama para agen di dalamnya. Kembali ke masa kecil Mari, ayahnya selalu sibuk meneliti tentang iblis. Dia kerap frustasi karena penelitiannya tak kunjung membuahkan hasil. Mari hanya bisa merasa sedih melihat keadaan keluarganya yang semakin terpuruk. Waktu pun perlahan berlalu. Rasa penasaran membuat Mari ingin tahu apa yang disembunyikan ayahnya di balik pintu laboratorium. Sementara itu, sang ibu hanya bisa menangis karena merasa diabaikan. Mari sempat mencoba membuka pintu lab itu, tapi rasa takut membuatnya mengurungkan niat dan memilih pergi. Di sisi lain, seorang anak yatim piatu baru saja dititipkan di sebuah panti asuhan. Dia bermain sendirian dengan helikopter mainan buatannya. Namun, anak-anak lain datang dan dengan sengaja menghancurkan mainan itu. Dia dipukuli dan makanannya direbut. Ketika pengurus panti marah karena gelas airnya tumpah, anak itu justru disalahkan. Pria yang membawanya ke panti pun tidak peduli, meskipun anak itu terlihat sudah babak belur. Suatu malam, angin kencang meniup halaman demi halaman buku miliknya. Mendengar suara aneh, anak itu menghampiri sumbernya dan mendapati sebuah portal terbuka secara tak sengaja. Mengikuti kata hatinya, dia melangkah masuk. Melihat dunia baru membuat matanya berbinar. Namun, dunia itu bukanlah dunia yang indah seperti dugaannya. Udara di sana beracun dan monster besar haus darah segera mengejarnya. Dia berlari sekuat tenaga ke dalam gua. Dia mengalami batuk-batuk karena sulit bernapas. Seseorang kemudian menariknya lebih dalam hingga dia pingsan. Ketika terbangun, anak itu mendapati dirinya diselamatkan oleh makhluk yang tak menyerupai manusia. Anak itu ditarik keluar untuk bermain bersama anak-anak sejenisnya. Betapa terkejutnya dia ketika mereka menyebutnya dengan hangat. Dia merasa diterima, seolah menemukan sebuah keluarga yang baru. Sementara itu di dunia manusia, Mari yang termenung di ayunan diajak bermain oleh sahabatnya. Ajakan itu membuat senyumannya kembali muncul. Dia kembali menikmati masa kecilnya. Di sisi lain, anak yatim itu menemukan kasih sayang di dunia baru yang beracun. Keduanya menjalani masa kecil yang seakan sejajar, dikelilingi oleh orang-orang yang membuat mereka merasa tidak sendirian. Mari tumbuh bersama sahabatnya. Dia bermain tembak-tembakan hingga pistol mainannya rusak karena terjatuh. Dia kembali ke rumah untuk mencari pistol lain, tetapi mendengar keributan dari kamar ayahnya. Dia melihat ibunya berusaha menahan sang ayah agar tidak menyuntikkan darah iblis ke dalam tubuhnya. Namun, keinginan sang ayah untuk menjadi iblis ternyata lebih kuat. Setelah menyuntikkan darah itu, tubuhnya mulai berubah dan dia memakan istrinya sendiri. Mari yang ketakutan mengambil pisau bedah untuk melindungi diri, tetapi dia terlempar hingga menjatuhkan cairan dari botol yang menyebabkan kain di sekitarnya terbakar. Mari menatap ayahnya yang tampak kesal, namun semua sudah terlambat. Api mulai membesar dan melahap
gelap seisi ruangan. Di dunia lain, anak yatim itu tumbuh bersama teman-temannya. Anak paling kecil semakin parah batuknya. Kondisinya kian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Pemakaman berlangsung penuh duka. Anak yatim itu menyerahkan buku kesayangannya agar dikuburkan bersama sang sahabat. Sejak saat itu, sorot matanya mulai berubah. Kehilangan membuatnya bertekad untuk melakukan sesuatu yang besar. Waktu terus berjalan. Mari kini bergabung dengan organisasi Darkom. Sementara anak yatim itu melanjutkan penelitiannya untuk mencari jalan keluar dari neraka. Dia memanfaatkan gangguan dimensi untuk membuka celah menuju dunia manusia. Bersama bangsa Makai yang membuatkan perlindungan, dia melangkah ke dunia baru itu. Mari menjalankan misinya memburu iblis yang berkeliaran di bumi, hingga menemukan markas tempat para iblis keluar masuk. Pasukannya menyerbu tempat itu dan membantai bangsa Makai tanpa pandang bulu. Di sisi lain di dunia Makai, bangsa Makai yang bersiap mengungsi diserang monster besar. Monster itu adalah makhluk yang sama seperti yang dulu memburu anak yatim itu. Portal terbuka tepat di hadapan Mari dan pasukannya. Bangsa Makai berlarian ke arah portal. Namun, monster itu memakan mereka satu persatu. Mari melemparkan bom ke mulut monster itu hingga meledak. Dari seluruh bangsa Makai, hanya anak yatim itu yang tersisa. Didorong oleh kebencian mendalam, dia bertekad menghancurkan organisasi Darkom dan mengubah dirinya menjadi boneka kelinci. Kembali ke masa kini, kelinci yang baru melewati portal merasakan sakit menusuk di dadanya. Dia memutar knop pada tubuh mekaniknya untuk menstabilkan diri. Tak lama, dia bertemu dengan seorang iblis dan menyerahkan kalung milik Dante. Iblis itu meneteskan darah dari sebuah tabung kecil ke atas kalung tersebut. Ketika kalung itu memancarkan cahaya biru, iblis itu lalu mendekat dan mengambil pedang Sparda dari punggung kelinci. Dengan alasan kekuatannya terlalu besar untuk dia pegang, kelinci menolak dan berdalih bahwa pedang itu masih dia gunakan untuk menebus dosa. Mendengar itu, sang iblis hanya terdiam lalu melepaskannya pergi. Setelah selamat dari ledakan gedung, Mari segera mengambil beberapa senjata untuk mengejar kelinci. Kelinci menantangnya datang seorang diri. Dante ingin menghentikan terbukanya portal demi melindungi umat manusia. Tapi Mari bersikeras. Dia menembak kaki Dante agar pria itu tetap terkunci di dalam mobil pengamanan. Menurut Mari, darah Dante justru menjadi kunci yang dibutuhkan kelinci, dan karena dendam kelinci tertuju pada Darkom, inilah pertarungannya bukan milik Dante. Sementara itu, tugas Andres dari kelinci belum selesai. Karena adanya hambatan, kelinci kembali memerintahkan Andres untuk mematuhinya. Pasukan iblis bersiap menyambut kedatangan Dante. Namun, ternyata yang datang bukanlah Dante, tetapi melainkan Mari. Mobil yang dikendarainya langsung diserang iblis penyamar. Mari menembakinya hingga iblis itu terjatuh dari atas gedung. Dia lalu berteriak bahwa kedatangannya bukan untuk berperang melainkan bernegosiasi. Nyawa Dante adalah taruhannya. Jika kelinci tidak menyerahkan kalungnya, maka dia akan menekan tombol pemicu dan meledakkan mobil tempat Dante dikurung. Kelinci akhirnya menyerahkan kalung itu. Namun, kelinci itu malah tertipu. Mobil yang meledak ternyata bukan mobil yang ditumpangi Dante, melainkan kendaraan yang ada di belakangnya. Iblis bersayap tiba-tiba menyerang. Mari menembaknya dengan peluru energi hingga terpental jauh. Tapi serangannya datang bertubi-tubi. Pasukan kelinci menyerbu tanpa henti. Mari terkena sayatan kecil. Racun pelumpuh segera beraksi, membuatnya langsung terjatuh. Dalam kekacauan itu, kelinci berhasil merebut kembali kalung jimat tersebut. Mari nyaris terbunuh. Namun, Dante muncul tepat waktu dan menghabisi iblis di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, Dante diperlihatkan tempat di mana Mundus berkuasa, tempat yang telah menghancurkan keluarganya. Ironisnya, para penghuni Makai hidup dalam ketakutan dan perbudakan, sementara Mari berpegang pada keyakinan bahwa surga hanya milik manusia. Kelinci pun mengajaknya melihat kondisi Makai. Dante menyetujuinya dengan syarat Mari tidak boleh disakiti. Begitu melangkah ke dalam portal, Dante langsung sesak. Udara di sana beracun dan tubuhnya mulai melemah. Dia berusaha kembali keluar, tapi kelinci menghadangnya. Dia menuntut Dante untuk memahami bahwa tembok dimensi yang diciptakan ayahnya telah membuat bangsa Makai menderita. Mereka hanya ingin tempat untuk bertahan hidup. Dante tak sepenuhnya menolak, tapi dia sadar jika portal terbuka, monster dari Makai akan ikut masuk dan manusia akan binasa.
Kelinci tetap yakin bahwa setelah bencana itu, dunia akan mencapai keseimbangan baru. Mari berteriak agar Dante tidak terpengaruh olehnya. Dante pun kembali pada prinsipnya. Dia hanya berpihak pada mereka yang tidak membunuh manusia. Kelinci tentu saja kecewa, dan pertarungan pun tidak terelakkan. Dante menebas para iblis kecil dengan cepat. Iblis bersayap yang sebelumnya muncul lagi dan menyerang dengan brutal. Pedang Dante terpental. Dia harus menghindari serangan sambil berusaha merebut kembali senjatanya. Dalam satu tendangan kuat, Dante terlempar masuk ke wilayah Makai. Pertempuran berlangsung sengit. Dante harus menahan napas di udara beracun. Dia menendang iblis bersayap keluar dari Makai untuk membalikan keadaan. Sementara itu, Mari mencoba menembak kelinci, tapi serangannya gagal. Kelinci berbalik dan menyerangnya. Dante lengah hingga dia kembali terseret ke dalam portal dunia. Kelinci memerintahkan semua bawahannya menyerang Dante. Mari akhirnya mengerti, kelinci itu bukan hanya iblis. Menurutnya, dia juga merupakan korban. Saat topeng kelincinya terlepas, wajah manusia itu terlihat. Dia merupakan pria yang dulu menyelundupkan bangsa Makai ke bumi. Dia hanya bisa bertahan hidup berkat transfusi darah campuran iblis. Tujuan hidupnya adalah menghancurkan segala ketidakadilan yang telah merenggut keluarganya. Pria kelinci itu hendak membunuh Mari, tapi Dante muncul kembali. Dia meninju iblis bersayap dan mendorongnya ke arah portal. Dalam satu serangan kuat, Dante menendang alat pembuka portal, menutup retakan dimensi itu, dan iblis bersayap terpotong oleh pusaran energi. Dante kini berhadapan langsung dengan sosok asli kelinci, manusia setengah iblis yang hancur oleh ambisinya sendiri. Pria itu mencoba melawan, namun Dante menghantamnya keras hingga dia hampir terjatuh ke laut. Sambil memegangi kalung peninggalan ibunya, Dante mendengar pesan terakhir dari pria kelinci itu. Dia pun melepaskan genggamannya dan terjatuh ke laut. Dante berdiri dalam keheningan, menggenggam kalung ibunya yang kini kembali ke tangannya. Pria kelinci itu ternyata berhasil selamat. Bawahannya yang masih hidup dijadikan santapan untuk memulihkan lukanya. Namun, darah iblis yang dia serap melampaui batas tubuh manusia hingga mengubahnya menjadi sosok besar dan mengerikan. Sementara itu, mayat-mayat iblis dikumpulkan menjadi satu tumpukan besar. Wakil presiden berencana memperlihatkan bukti keberadaan para iblis itu kepada publik melalui media. Mari lalu bertanya pada Dante tentang apa yang akan dia lakukan terhadap jimat tersebut. Dante menjawab bahwa semuanya tergantung pada Mari apakah akan mengambilnya atau tidak. Mari ragu Dante bisa melindungi jimat itu dari kelinci, tapi dia tahu wakil presiden bersedia melakukan apapun demi melindungi dunia ini. Dante meragukan wakil presiden karena tindakannya hanya memberi perintah tanpa peduli pada korban jiwa. Namun, Mari menyangkalnya, mengatakan bahwa sikap keras wakil presiden berasal dari tanggung jawabnya, bukan ketidakpedulian. Dia menegaskan bahwa pria itu sebenarnya peduli kepada rakyat meski caranya salah. Tanpa disadari Mari, dirinya justru sedang dimanfaatkan untuk tujuan sang wakil presiden. Sementara itu, Anders melihat perangkat portal milik kelinci dan mencoba mendekatinya. Saat wakil presiden menanyakan lokasi jimat, Dante yang melihat kegelisahan Mari menjawab bahwa kelinci juga membawanya pergi. Karena Dante tidak menunjukkan keberpihakannya pada pemerintah, wakil presiden memerintahkan tentaranya untuk menembak. Dante dinilai terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Tiba-tiba, pria kelinci yang kini berubah menjadi monster muncul dengan pedang Sparda di tangannya. Tentara menembakinya, namun tak satupun peluru mampu melukainya. Wakil presiden segera dievakuasi, sementara Andres dibawa naik ke helikopter bersama perangkat portal. Dante dan Mari menyerang monster itu, tapi peluru anti-iblis mereka tidak berpengaruh karena DNA manusia di tubuhnya masih dominan. Mari mencoba menargetkan kutub di dada monster itu, namun percobaannya berakhir gagal. Beberapa helikopter datang untuk menembakinya secara membabi buta, tapi dengan satu tebasan, monster itu membelah langit dan menghancurkan mereka. Saat Dante dan Mari bersembunyi untuk menyusun ulang rencana, monster itu menemukan mereka. Mari sempat terlempar karena pukulannya, sementara Dante menahan serangan pedangnya. Monster itu memaksa Dante menyerahkan jimat ibunya. Dante menolak dan menendang dadanya hingga retak. Namun, sebelum dia melanjutkan serangan, kaki Dante tertangkap dan dia terlempar dengan kekuatan besar. Dengan kemarahan yang meluap, Dante mengambil pedang Sparda dan menyerang sekuat tenaga. Sayangnya, dia tetap tak mampu menandingi kekuatan monster itu. Mari datang membawa helikopter untuk menyelamatkannya. Monster itu mengejar mereka hingga Dante menendangnya dan ikut terjatuh ke atas jembatan.
daratan. Kalung Dante yang terjatuh diambil oleh monster itu, lalu disatukan dengan pedang Sparda, sehingga membuat langit bergemuruh dan pedang Sparda pun kembali ke bentuk aslinya. Diperlukan darah Dante dan saudara kembarnya yaitu Vergil untuk mengaktifkan portal. Dante tertawa sinis karena dia yakin Vergil sudah mati. Namun, tetesan darah dari tabung kecil mengenai pedang itu, dan monster itu memberitahunya bahwa Vergil masih hidup. Dante tidak percaya, dia melihat sendiri kematian kakaknya. Tapi, keraguan yang ditanamkan monster itu membuatnya sedikit lengah. Pedang Sparda menembus tubuhnya. Akibatnya, portal neraka berhasil terbuka. Dari dalam, monster-monster bermunculan membawa kehancuran ke dunia manusia. Mendengar kabar bahwa Vergil masih hidup, Dante bangkit dengan tekad baru. Dia menarik pedang Sparda dari tubuhnya, membiarkan sisi iblisnya bangkit. Dengan kekuatan penuhnya, dia menebas monster itu hingga terbelah dua. Sebelum mati, monster itu berkata bahwa Dante akan menyadari kebenaran pahit. Dia tak akan diterima dimanapun, menjadi manusia yang tidak dicintai. Dante kemudian menarik jimat dari pedang Sparda, dan dunia perlahan kembali normal. Matahari pun terbit. Setelah mendengar kabar bahwa Vergil mungkin masih hidup, Dante memutuskan untuk mencarinya. Mari diizinkan ikut jika mau, dan Dante akan senang jika hal itu terjadi. Namun, Mari malah menyuntikkan cairan pelumpuh ke tubuhnya hingga Dante pingsan. Dia yakin Dante akan lebih aman jika berada di bawah pengawasan wakil presiden. 1 jam sebelumnya, wakil presiden telah mengetahui bahwa Andreas berkhianat dan membawa perangkat portal. Dia berniat menggunakan portal itu untuk melancarkan perang melawan neraka. Jet-jet tempur meluncurkan rudal ke dalamnya tanpa pandang bulu, menghantam para monster dan juga bangsa magai sekaligus. Tanpa disadari, wakil presiden bekerja di bawah perintah seseorang yang misterius. Di sisi lain, iblis-iblis menyerbu markas militer. Mereka berhasil membantai semua pasukan. Raja Iblis Mundus telah membebaskan mereka dari perbudakan. Sebagai balasan, seorang iblis berwujud manusia akan datang membawa badai kehancuran bagi umat manusia. Dia tidak lain adalah Vergil.